Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat surat 18 kemarin, juga ayat 19 yang sekarang. Ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam. Syahidah telah bersaksi, yakni telah menjelaskan. Siapa Allah bayyana, yakni telah menjelaskan Allah li khalqihi kepada makhluknya Allah. Bidalaili dengan dalil-dalilnya. Menjelaskan annahu akan sesungguhnya kelakuan la ilaha adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah adalah maujud, aila ma'buda fil wujudi bihaqqin, yakni tidak ada yang wajib disembah fil wujudi pada buktinya, pada adanya, yakni di dunia dan di akhirat, bihaqqin dengan sebenarnya, illa huwa melainkan, yakni huwa Allah, melainkan zat Allah yang wajib disembah. Wa syahida dan bersaksi bidzalika akan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa? Al malaikatu, malaikat. Bil iqrari dengan ikrar, pengakuan. Siapa lagi yang bersaksi kepada ketauhidan Allah? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Minal anbiya'i, dari para nabi, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin, bil i'tiqadi dengan meyakini, wal lafzi dan mengucapkan, dengan mengiktikadkan, wal lafzi dan dengan melafadzkan. Qaiman, halnya yang melaksanakan, bil qisti, akan sifat adil, akan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan huwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang hak disembah. Al-azizu, yang maha gagah. Al-hakimu, lagi maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Sesungguhnya ada dua cendekiawan dari cendekiawan orang Syam yang datang keduanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lalu dia berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, aku bertanya kepadamu mengenai sesuatu. Jika engkau beritahu kepadaku akan sesuatu tersebut, maka aku akan beriman kepada kamu dan membenarkan kepada kamu. Lalu Nabi SAW bersabda, salah, silakan kamu bertanya berdua. Faqala lahu, maka berkata keduanya, akhbirna an a'dhami syahadatin fil Qur'an. Coba, kata dua cendekiawan ini kepada Nabi Muhammad SAW, coba beritahu kepadaku mengenai yang paling besarnya, agungnya persaksian yang ada di dalam Al-Quran. Fanazalat, maka turun ayat ini. Itu sebab turunnya ayat seperti itu. Maka turun ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu
wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Dugi ke akhirna. Fa amanna bihi, maka beriman kedua cendekiawan tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikaunihi ma'a'zama, dan karena adanya itu dua ayat paling besar, paling agung. Bagaimana kehebatannya ayat ini? Karena waktu nuzuliha, karena telah berada apa waktu nuzuliha, pada waktu turunnya itu ayat, haulal baiti, di sekeliling Baitullah, adalah tetap di sekeliling Baitullah, salasumiatin wasituna sonaman, ada 360 patung sembahan. Fahina nazalat tasaqatat tilka asnam. Ibu-ibu, kedah ditutupannya bahamna jempek. Fahina nazalat, maka ketika turun ayat tersebut, tasaqatat, maka berjatuhan al astil kal asnam, itu patung yang banyaknya 360 patung. Jadi di sekeliling Ka'bah tersebut pada saat itu banyak patung yang disembah oleh kaum jahiliyah, orang-orang kafir menyembah patung. Saat turun ayat ini, itu patung semua berjatuhan, 360 patung berjatuhan. Nah, itu kehebatan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada fi fadliha, dan telah datang fi fadliha, di dalam menjelaskan keutamaan ini ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Nah, ini keutamaannya. Annahu yaumal qiyamati yuja'u biman kana yahfaduha, sungguhnya kelakuan pada hari kiamat didatangkan orang yang hafal terhadap ayat tersebut. Jadi usahakan ayat ini harus hafal. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Harus hafal ya. Hafal tuh. Kira aku tak hafal. Geus karolot teu apal kene ya. Insyaallah hafalnya. Hafalkeun sayat eta. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, orang yang hafal ayat tersebut, Allah berfirman kepada orang tersebut, li abdi hadza indi ahdan fa wafihi iyyahu, untuk hambaku yang ini aku punya janji yang akan aku penuhi kepadanya. Kata Allah, ini hamba yang hafal ayat ini, tentunya yang mengimani, ya, meyakini, menghafal ayat ini, dia punya janji. Ya, aku punya janji kepadanya yang akan aku penuhi saat ini. Apa janji aku? Apa di antara janji Allah? Karena dia ini, ya, berjanji, hambaku ini punya janji kepadaku dan aku memenuhinya. Li abdi hadza indi ahdan, bagi hambaku ini di sisiku mempunyai janji. Janji apa? Dia meyakini tidak ada Tuhan selain, itu dia pegang sampai mati. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu dipegang sampai mati, nggak berubah. Ya, kita pegang tuh sampai kita mati, sampai ujung nafas kita habis, kita meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanyalah Allah Subhanahu. Orang yang meyakini kepada ayat tersebut, mengimani kepada ayat tersebut dan menghafal kepada ayat tersebut, dia akan aku penuhi janjinya. Apa janjinya? Adkhilu abdil jannah, wahai para malaikat, masukkan nih hambaku, kata Allah, ke surga. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Adkhilu abdi al jannah, wahai para malaikat, masukkan nih hambaku yang ia meyakini, mengimani benar-benar
tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al jannata, masukkan mereka, masukkan hambaku ini al jannata ke surga. Fayadkhulunahu min ghairi sabiqati adzab. Maka mereka orang-orang yang menghafal ayat ini, orang-orang yang meyakini kepada ayat ini, mengimankan kepada ayat ini, betul-betul berpegang kepada ayat ini, maka mereka masuk ke dalam surga. Fayudkhilunahu, maka memasukkan itu malaikat kepada hamba tersebut min ghairi sabiqati adzabin, tanpa datangnya didahului dengan siksaan. Langsung di surga, masukkan ke surga Allah tanpa didahului dengan adanya siksaan. Nah, ini diantaranya keberuntungan orang yang menghafal ayat ini, ya. Jadi harus hafal semua biar kita nanti di akhirat masuk surganya tanpa didahului dengan adanya siksaan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Santri mah geus katalar, dibaca tiap pada sholat, pada subuh, pada maghrib dibaca, minimal baca tiap pada sholat. Ya, itu diantara keistimewaan, keagungan ayat tersebut. Bahkan fafadluha wa min fadliha anha taqla'u arqa syirki atau irqa syirki minal qalbi. Di antara keutamaan ayat ini, ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Annaha, sesungguhnya ini ayat, taqla'u, dapat mencabut irqa syirki, akan akar kemusyrikan. Akar-akar kemusyrikan yang ada dalam hati dicabut oleh ayat tersebut, dihilangkan oleh ayat tersebut, berkah ayat tersebut. Ini diantara keutamaan ini ayat, ya. Orang ada kemusyrikan, musyrik itu terbagi dua kemusyrikan. Ada kemusyrikan yang besar, yang nampak, ada kemusyrikan yang kecil, yang tersembunyi. Kemusyrikan yang nampak, yang besar adalah menyembah kepada selain Allah. Itu kemusyrikan besar, dosa besar, terbesar, dosa terbesar. Menyembah kepada selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, itu dosa paling besar. Sehingga jika terbawa mati dosa tersebut, sudah tidak ada harapan selamat kelak di akhiratnya. Tidak ada harapan, tidak ada harapan selamat kelak di selama-lamanya celaka, selama-lamanya binasa, selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati membawa kemusyrikan yang besar. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemusyrikan yang kecil, yaitu sifat riya. Sifat riya ini kemusyrikan kecil. Ibadah ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dipandang oleh orang. Nah, itu tujuan ibadahnya bukan karena Allah. Itu masih termasuk kemusyrikan, hanya kemusyrikan yang kecil dan tersembunyi. Kalau kita ingin selamat, harus selamat dari dua kemusyrikan ini, dari musyrik yang besar dan musyrik yang kecil. Harus bersih kalau ingin selamat. Nah, kalau orang mati membawa kemusyrikan yang besar, dia kekal di nerakanya Allah, kekal di nerakanya Allah, tidak akan dikeluarkan lagi selama-lamanya di neraka Allah, selama-lamanya diadab oleh Allah, selama-lamanya dibakar oleh Allah. Orang yang mati membawa kemusyrikan yang besar. Ketika orang mati dia membawa kemusyrikan yang kecil, kalau tidak mendapatkan ampunan Allah, dia harus ke neraka dulu, dibakar dulu, disiksa dulu. Nah, sudah beres siksaannya, sudah habis jatah siksaannya, baru dikeluarkan dari neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah dari segala kemusyrikan, baik kemusyrikan yang nampak atau kemusyrikan yang tersembunyi. Amin ya rabbal. Nah, ini ayat ini luar biasa. Orang mengamalkan ayat ini tentunya dipahami, ya. Ayat ini dipahami, bukan hanya dihafal saja, dipahami isinya. Apa isinya ini ayat? La ilaha illa huwa, ya, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim.
Ya, harus dipahami dulu apa artinya, apa maksudnya ini ayat ya. Lalu diyakini dengan sesungguhnya. Nah, kemudian wa tanfa'u minal waswas. Taqla'u irqa syirki, mencabut akan ya akar-akar kemusyrikan minal qalbi, dari hatinya. Yang tadinya dia itu senang dipuji orang, hilang itu senang dipuji oleh orang. Ya, yang tadinya dia itu inginnya dilihat oleh orang kalau ibadah, inginnya terlihat, inginnya bikin status aja. Salat tahajud, penting tegas tahajud status. Alhamdulillah parantos tahajud. Gawe da teh eueuh status we. Alhamdulillah nuju di pangaosan. Gawe da eueuh nyeun status we. Eta teh lamun keur jelema anu geus bener hatena mah teh masalah. Ai urang hatena babarian, hengker. Babarian keuna ku penyakit ria, penyakit ujub, aduh beak ganjaran teh. Hartos tong sok nyieun status gitu wae lah gitu. Mun erek nyieun status mah geura tararobat gitu tah. Geura areling, geura ngaraji, geura balager gitu. Lainnya ditakeun kahadean wae. Kahadean urang sumputkeun tong diwartos. Sumputkeun. Ibaratna indung suku ge tong anyahoeun. Yen urang teh ahli tahajud, ahli wiridan, ahli sedekah, ahli kahadean, batu berarti apal, cukup Allah nu apal. Kitu kuduna teh. Ngarah naon? Salamat tina naon? Ria. Ieu mah gawe ngan status we eueuh deui. Lain diamalkeun ngan ngaji teh eueuh status we. Ngan urang tong goreng sangka kadu nyieun status. Urang tong goreng ngan urang nu nyieun status kade kudu hati-hati, hati-hati itu apa dorongan kamu bikin status? Apakah ingin dilihat orang, ingin diketahui oleh orang? Nah, hati-hati itu. Kadenya tong sok gampang-gampang nyieun status lah. Statusna anu bener nitah tobat gitu. Eling geura inget ka Allah, geura harudang tahajud gitu ya. Ulah nyaritakeun kahadean meskipun boleh saja bagi orang yang memang sudah aman hatinya dari terkena penyakit sedangkan orang can aman, orang teh babarian orang mah kakenaan penyakit ria. Jo aya nu ngahina we eureun ngaji teh duh aya silebat teh ikhlas mah kieu si malaikat so soleh so pinter so bagur ayeuna mah ini ka pangajian jol nyeri hate wah nu kana ditu toh geus lah tong make status-statusan nya. Hok diajar sumputkeun amal kahadean urang. Sapada cara urang nyumputkeun kagorengan urang. Urang kan urang teh seueur kalepatan. Kita ini banyak kesalahan, aib kita ini banyak. Hanya ditutup rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup rapi. Lamun dibolekerkeun wah moal aya nu daekeun teh jeung urang. Ujung-ujung batur pamajikan ge mungeun, hayang minta diserahkeun pamajikan ge. Ha sia kan teh kieu dibolekerkeun teh atosan. Lamun kerkeun ngan ku Allah ditutup rapi tapi ka siga nu soleh siga nu bager tah gitu. Nah, urang ti ayeuna sok diajar sing ikhlasnya, diajar ibadahna sing karena Allah nya. Tong ulah karena hayang dipuji, hayang ditingali, hayang dipandang geus tah leungitkeun eta kabeh panyakit teh nu ngaruksak kana ganjaran ibadah. Keur mah hese hudang di peuting teh nyaring di peuting teh hese. Sok dikontrol sa RT nu hudang jam 3 sabaraha urang. Hudangna hukul heula, nyaritakeun hudang heula. Sabaraha urang sa RT? RW sabaraha urang? Sa RW atuh lah. Da aya Pak RW na ya. Sabaraha urang Pak RW nu nyaring jam 3 peuting? Ieu karek nyaritakeun nu hudang geus hese. Ayeuna nu hudangna dipake ibadah sabaraha urang? Komo hese deui eta mah. Leuwih hese deui nu jaringna yang bangunnya diisi dengan ibadah. Hese deui. Terus teh keur mah nyaring peuting teh hese, tuluy make itu tah aya ML nu kari itu atuh beak deui ganjaran teh nya. Nah, hartosnya terus lah nyepeng tasbih we lobakeun istighfar, loba ulah nyarayeun status wae. Seurkeun istighfar, seurkeun sholawat, seurkeun zikir eta we nya. Tong nyieun status wah. Siga nu nya nya. Talbisu iblis teh. Iblis itu pintar menipu kita.
Sengaja itu dorongan iblis supaya kita ini seneng. Nanti ada yang jawab, oh alhamdulillah. Wah gitu kayak setan asup, curi karena asup. Ya, setan ngaruksak karena ganjaran. Enggak sembunyikan. Kita melaksanakan yang baik, sembunyikan. Kita ahli tahajud, mun bisa tutupan kamar teh, anu apaleun pareuman lampu tapkeun misalkan urang kerees. Kitu kuduna teh, lain ditemong-temong. Lain ditemong-tem. Ker kelas urang mah beda deui, kelas para ulama, para wali beda deui. Ya kelas urang nu babarian teh nya. Babarian di mana dipuji sok irung teh jodoh ngamancungan. Jo benten jo jo atoh aya nu moyok jo peot we. Jadi tanaga jadi eleha jadi tahajud ge. Tanu kitu geus seperti jalan status kitu mah. Itu aja beda deui jeung para wali Allah Subhanahu wa taala. Hartos wa tanfa'u minal waswas, dan bermanfaat ayat ini minal waswasi, dari waswas, artinya dari godaan-godaan setan, dari waswas ya, bisa menjaga diri kita dari godaan-godaan setan. Sangat baik diamalkan ya. Walidza ikhtara al-arifun fi khatmi salatihim fayaqrauna aqiba kulli salat. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, para aulia Allah, mereka selalu membaca ayat ini setiap melaksanakan sholat. Masa kurang baca ayat itu unggah sholat tara ayeuna mah wayahna geus apal baca sakedik syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Sakitu sakedik sok apalkeun di bumi ya, kauntunganna luar biasa. Dah gitu. Aku alhamdulillah di pesantren mah tos diamalkeun marurang kali, tiap ba'da subuh pasti dibaca, ba'da maghrib pasti dibaca, lamun teu nunutan. Lamun teu nunutan, lain nunutan mah teu dibaca. Ya. Oh, dina buku wiridan teh aya nya, buku wiridan di dieu pesantren aya eta. Ayat eta sok amalkeun ku sararea, ngarah naon ya kamusyrikan nu aya dina ati urang dicabut ku Allah Subhanahu wa taala, dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang ibadah ikhlas karena ngaosna karena amal solehna karena Allah, berkah mengamalkan ini ayat karena sadayana. Nah, itu diantara keistimewaan ayat surat Ali Imran ayat 18. Baiknya dibaca tiap pada sholat fardu. Baiknya baca tiap pada sholat fardu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Sabaraha menit cak? Aya samenit teu? Kurang samenit ge. Tuh. Setengah menit paling. Tapi manfaatna bisa bersih hati tina kamusyrikan. Amalkeun ku sadayana nya. Amalkeun ku sadayana. Urang di mana nampi hiji kauntungan, fadilah, kautamian, amalkeun ku urang. Insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna daripada ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Ini pernyataan dari Allah, penjelasan dari Allah. Allah sudah jelaskan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah. Allah langsung yang jelaskan dengan dalil-dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli ya. Dalil itu ada dua, ada dalil akli, akal, ada dalil nakli, dalil Quran dan hadis. Sudah jelas yang hak disembah hanyalah Allah, selain Allah semua makhluk Allah. Kardos, nah itu pegang oleh kita sampai mati, pegang oleh kita, keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menjelaskan bahwa ketauhidan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Kemudian siapa yang bersaksi akan ketauhidan Allah? Para malaikat, orang-orang makhluk-makhluk yang agung yang mulia. Semua malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Di sini
nilainya ilmu tinggi, beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Sehingga oleh Allah dikatakan yang mengakui kepada ketauhidan Allah mereka orang-orang yang berilmu. Artinya orang-orang yang tidak punya ilmu dikhawatirkan mereka tidak mengerti, tidak mengakui kepada ketauhidan Allah. Na'udzubillah min. Ini tingginya derajat orang yang berilmu sehingga digandengkan dengan para malaikat. Ya. Setelah Allah yang menjelaskan, lalu malaikat, lalu orang-orang yang mempunyai ilmu. Tah di mana orang hayang jadi jelma mulia teh kedah kagungan oleh Allah dikhususkan ulul ilmi, ya, orang-orang yang punya ilmu tauhid, mengerti di dalam ketauhidan, ilmu tauhid. Mereka orang-orang, ya, yang bersaksi, yang meyakini, yang menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sadana di urang teh kedah kagungan ilmu ngarah jadi jelema mulia, ya, ngan ilmuna kudu diamalkeun, ilmu yang bermanfaat. Qaiman bil qisti, Allah itu yang melaksanakan akan keadilan. Allah itu adil, ya. Allah itu sifat mempunyai sifat adil. Bagaimana adilnya Allah? Di antara lafadz bil qisti ini bayanun li karamihi ta'ala. Bil qisti ini, ayat ini menjelaskan kepada, ya, kelomanan, kekaroman, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat baik pokoknya, ya, sangat baik, maha baik. Fal ma'na nahu ta'ala tsabitul uluhiyah, maknanya bahwa Allah taala adalah yang tetap ketuhanannya. Wa anna jami'al khalqi mamlukuna lahu, sesungguhnya seluruh makhluk adalah milik Allah, dimiliki oleh Allah. Yatasarrafu fihim kaifa yasha, Allah berkehendak pada mereka, mengolahkan mereka makhluk bagaimana kehendak Allah. Aya jelema dikadarakeun, ya, itu keadilan Allah. Aya jelema dikasawargakeun, itu adalah karunia Allah. Ya. Jadi Allah tidak terkena sifat zalim, tidak terkena sifat kezaliman. Yang kena sifat kezaliman itu makhluk kita. Jadi bagi Allah tidak ada sifat kezaliman, bersih dari sifat kezaliman. Falau ada khalat ta'iina jami'an an-nara la haraja alaih. Andai kata Allah memasukkan seluruh orang yang taat kepada Allah ke dalam neraka, semua diberikan masuk ke neraka, la haraja alaih, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan bagi Allah. Andai kata Allah memasukkan semua orang yang taat kepadanya ke dalam neraka, itu hak Allah. Kumaha Allah, danu Allah, lain orang. Iya kan sararea orang danu saha? Wah, Allah. Hirupna nu Allah, awakna nu Allah, nyawana nu Allah, kabeh nu Allah. Nyeun kumaha nu bogana we. Kumaha Allah? Andai kata Allah memasukkan seluruh orang yang taat kepadanya ke dalam neraka, maka tidak ada kesalahan bagi Allah, tidak ada. Itu keadilan Allah. Ghairu annahu la yaf'alu dzalika bal huwa qa'imun bil qisti, tapi Allah tidak seperti itu bertindak, ya, Allah tidak mengerjakan seperti itu. Bahkan Allah qa'imun bil qist, Allah yang melaksanakan kepada keadilan. Yang baik Allah masukkan surga, yang tidak baik Allah masukkan neraka. Itulah keadilan Allah. Kardas. Jadi bil qisti, lafadz bil qisti ini menjelaskan terhadap kekaroman Allah, kelomanan Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Allah menetapkan keadilan, maka Allah memerintahkan kepada makhluk harus berbuat adil. Allah sendiri yang menciptakannya saja berbuat adil. Andai kata Allah memasukkan semua ke neraka, itu haknya Allah, tidak salah Allah, tidak ada kesalahan bagi Allah. Tapi Allah memberi contoh kepada makhluknya, Allah sendiri melaksanakan keadilan. Nah, oleh karenanya makhluknya pun harus berbuat adil.
adil. Harus la ilaha illallahul azizul hakim. Apa saudara hafal? Aku baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sok bapak-bapak wungkul. Ok, ibu-ibu wungkul. Sarang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Mudah-mudahan sarina ditetapkan imana, dibersihkan hatena tina sagala kamusyrikan, bersihkan hatena tina sagala kotor panyakit-panyakit hati, dipinuhan ku sifat-sifat anu marulia. Amin ya rabbal alamin.